Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa bisanadina muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Amin. Qala radhiyallahu ankum. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna Allah ta'ala yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir, ay tablughu ruhuhu ila al-hulqum hina al-maut. وقال عليه الصلاة والسلام من تاب تاب الله عليه. ثم اعلم رحمك الله أن التوبة ليست هي قول العبد بلسانه أستغفر الله وأتوب إليه من غير ندم بالقلب ومن غير إقلاع عن الذنب. وقد ذكر العلماء رحمهم الله في التوبة شرائط لا بد منها، ولا تتم التوبة إلا بها، وهي ثلاثة: الأول الندم بالقلب على الذنوب السالفة، الثاني الإقلاع عن الذنب ومعناه أن لا يتوب من ذنب وهو مقيم عليه وملازم له، الثالث العزم على أن لا يعود إلى الذنوب ما عاش ila akhiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jamaah sekalian, marilah kita lihat kembali ialah bacaan kita, yaitu bahasan tentang al-munjiat yang menyelamatkan kita nanti, terutama di negeri akhirat, pun yang menyelamatkan dari dunia sampai ke lubang kubur, sampai nanti insya Allah ke negeri akhirat, yaitu kita dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar. Kita diperintah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atasnya salawat Allah dan sejahtera. Inna Allah ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, ay tablughu ruhuhu ila al-hulqum hina al-maut. Nabi bersabda yang artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla jalaluh, Allah rabbul alamin, Allah itu masih menerima taubat hambanya selama roh belum sampai di tenggorokan. Ayatablughu ruhu ilal hulqum, yakni sampai ruhnya ke tenggorokannya, sampai saat dia mati. Nah,
kita sudah pernah menyaksikan atau melihat keluarga kita saat akan meninggal dunia, umpamanya ada yang berjam-jam sebelumnya itu bagaikan orang tidur ngorok, ya, bagaikan orang yang ngorok. Maka rupanya roh itu dicabut perlahan-lahan atau ada yang cepat. Ya, awalnya masuk ditiupkan roh di ubun-ubun. Nah, terakhir juga rupanya begitu. Ya, berjalanlah cabutan itu. Kalau kita berdiri, telapak kita paling bawah ya, terus rupanya naik, terakhir sampai melewati tenggorokan. Kalau roh sudah sampai di tenggorokan, tertutuplah pintu taubat. Tertutup bagi orang itu pintu taubat. Gak bisa lagi taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya yang paling tepat kita taubat sekarang. Lagi hayat di kandung badan, lagi sehat, ya. Dan karena ini manusia itu mudah tergoda. Ada hawa nafsu, ada teman yang menggoda, ada setan yang menggoda. Kalau kita kurang kuat kerja dosa, buru-buru bertaubat, buru-buru kembali ke jalan yang lurus, taat kepada Allah, buru-buru kita beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Nabi telah ajarkan, ya, didikan Nabi kepada kita umatnya. Nabi kasih contoh, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsar min 70 marrah. Demi Allah, aku taubat, aku istighfar, aku taubat satu hari lebih dari 70 kali. Ini takliman li ummati. Jadi hendaklah ini selalu kita ingat. Bahkan habis sholat kita beristighfar, habis sholat kita bertaubat. Karena di sholat kita pun khusyuk kita kurang, ya, khusyuk kita kurang, nggak khusyuk kita saat sholat. Seharusnya kan khusyuk. Nah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim atau astagfirullah min adamil khusyuk fi shalah, dari ketidakan khusyuk hati saat sholat. Kita minta ampun, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan kita ngelawan sama orang yang menyuruh. Andai kata ada orang temannya ahli kerja dosa besar, hai kawan, hai saudara, hai sahabat, hai fulan, insaflah, sadarlah, istighfar, minta ampun Allah, berhenti kerja dosa, berhenti mabuk, berhenti nyuntik, berhenti judi, berhenti berzina, berhenti jadi preman, berhenti mencuri, mencolong, korupsi, berhentilah. Ada orang yang terima baik, tapi juga nggak kurang ada orang, lo nggak usah ngajarin gue, ya, urusin diri lu sendiri. Gue nggak perlu tobat, gue mau senangin, puas-puasin. Misalnya, na'udzubillah, cilaka itu. Mestinya kita ada yang ngingetin, kita berterima kasih, kita sadar, kita insaf, betul apa yang dinasehatinya, kita buru-buru berhenti. Sebab kita nggak tahu umur, ya. Yang kita khawatir lagi belepotan dosa, kematian datang, nggak keburu tobat.
mati lagi minum minuman keras. Berapa banyak orang yang mati lagi ada di tempat pelacuran, naudzubillah, summa naudzubillah, matinya su'ul khatimah. Mati yang jahat, mati yang buruk, nggak beruntung deh dia. Naudzubillah min dzalik, kita takut, kita ngeri yang demikian. Nah, jadi ketika kita sehat, ketika kita segar bugar, kita apalagi di waktu malam hari, dikala semua orang tidur, kita bangun, kita tahajud, kita minta, kita memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga apalagi orang yang udah mulai sakit-sakitan ya. Yang mulai sakit-sakitan harus lebih banyak lagi taubatnya atau istighfar. Sebab ada satu saat pintu taubat tertutup. Ya, Allah tutup manakala ruh telah sampai di tenggorokan. Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Wa qala alaihi salatu wassalam, man taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat, barang siapa yang kembali kepada Allah setelah menyimpang, setelah lupa, setelah lalai, ngikutin hawa nafsu, ngikutin setan namanya iblis yang selalu mengajak kepada kejahatan. Ya. Ada orang tiap malam, kalau zaman dulu kali ngimbing ya, zaman sekarang joget. Tiap ada keramaian joget, di mana aja sampai dia. Apalagi yang pakai disiarin di televisi, beribu-ribu orang joget. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sedih ya, kita sangat prihatin. Guru-guru, kita berhenti ya, apalagi zaman sekarang bukan main dia punya gerakan-gerakan atau mempertontonkan aurat tanpa malu-malu. Ngakunya sih beragama Islam, ngakunya sih beriman, tetapi iman ini kata Nabi cabangnya banyak. Iman itu ya cabangnya katakanlah ada 70 lebih. Kalau saya nggak salah 77 atau 75 atau 73. Ya, katakanlah 70 lebih. Wal haya syu'batun minal iman. Malu itu cabang dari iman. Nah, bagaimana tuh? Orang dicabut malunya, nggak punya malu, yaitu dengan berjoget, mempertontonkan ya auratnya, perutnya, yang laki-laki, yang perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Saya pesan, saya wasiat sama jamaah majelis taklim, jangan ikut-ikutan. Yang model-model begitu jangan kita ikut-ikutan. Anak kita jangan ikut-ikutan, mantu kita jangan ikut-ikutan, cucu kita jangan ikut-ikutan. Biasanya tuh kalau model begitu udah deket deh. Tontonan-tontonan yang pakai model-model begitu, nanti ada orang bawa lapak judi, buka deh gadu, yang buka kartu domino, yang buka sintir atau segala macam perjudian. Di samping perjudian ada yang bawa botol deh, yang bawa cap jangkar, yang bawa cap ini, cap itu, cap ini, mabuk-mabukan. Kalau udah begitu ribut, udah mabuk-mabukan, biasanya ribut berkelahi. Bagaimana itu kalau main tusuk-tusukan, ada yang korban jiwa, na'udzubillah, mati apa itu namanya? Padahal kita hidup cuma satu kali. Hidup di dunia kita ini cuma satu kali. Kita ini jamaah sekalian ada 5 tahap. Ada 5 tahap kehidupan kita yang berbeda-beda. Kita
sudah lewati tahap pertama, alam arwah. Begitu kita lahir, sekarang kita ada di alam kedua. Di alam inilah paling penting, di mana bagi orang yang telah akil baligh, Allah fardukan fardu-fardunya, di antaranya sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain kefarduan wajib kita laksanakan. Kita menuntut ilmu, kita berbakti sama ibu bapak, kita berakhlakul karimah. Sekarang di tahap kedua, supaya pada perjalanan berikutnya kita beruntung. Sekarang ini beramal, ibadah, taat, takwa, berakidah, beriman. Sekarang pas tahap kedua. Sampai kapan? Sampai akhir hayat, sampai akhir kematian datang kepada kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin, yakni al-maut. Baru selesai. Jadi jangan salah langkah. Hidup di dunia buat ngikutin hawa nafsu. Oh, ini sangat keliru. Mumpung hidup, puasin. Akhirnya jadi tukang minum, jadi tukang berzina, jadi tukang judi, jadi preman, ya, tukang berbuat zalim, tukang menganiaya orang, tukang maki-maki orang, tukang bawa kesana kemari, bawa golok, bawa kulit, bawa belatina. Alhamdulillah. Nah, ini mereka itu orang yang keliru jalan, keliru langkah, keliru keyakinan. Kita jangan begitu. Kita jadi orang muslimah, mukminah yang bertakwa kepada Allah. Artinya takwa apa? Yang menjalankan perintah Allah, yang berhenti menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini andai kata kita sekali waktu berbuat maksiat, buru-buru taubat, kata Nabi, man taballahu alaih. Barang siapa yang bertobat, niscaya Allah terima tobatnya, nggak bakalan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak tentunya pernah dengar ada orang buas, galak luar biasa, telah membunuh orang 99. Satu saat hati nuraninya rupanya tergedor untuk dia kembali insaf sadar. Dia nanya kepada orang yang paling alim, aku telah membunuh 99 nyawa. Fahal min taubah. Apakah bagiku ada terbuka pintu tobat? Kalau aku mau tobat, Allah terima enggak? Itu orang alim salah jawab. Dia bilang membunuh orang satu aja dosanya begitu besar. Ini ada 99, enggak ada tobat untukmu. Rupanya begitu dia ngomong. Dia bunuh aja ditambah lagi 100. Akhirnya dia gelisah. Dia cari lagi an-a'lami ahlul ard. Siapa orang yang paling alim? Dia pergi. Dia bilang, aku ini telah membunuh 100 jiwa. 100 orang aku telah bunuh. Fahal min taubah. Adakah bagiku diterima tobatku kalau aku ingin tobat minta ampun kepada Allah?
Itu orang alim jawab, "Faman yahulu bainaka wa bainat taubah?" Siapakah yang mendindingkan engkau di antara engkau kalau engkau mau taubat kepada Allah? Siapa yang bisa dinding, bisa ngalingin? Enggak ada. Tapi engkau tinggalkanlah tempat kamu. Diriwayatkan dalam hadis, ributlah malaikat antara malaikat rahmah dan malaikat azab. Kata malaikat rahmah, ini orang bagian saya, ja'a gaiban muqbilan ilallah, dia datang bertaubat dan dia menghadap Allah, ini orang bagian saya, untuk dibawa, untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kesenangan. Ini orang baik. Kata yang satu malaikat dibilang, innahu lam ya'mal khairan qad. Orang ini belum ada amal kebaikannya sama sekali. Ini orang bagian saya. Kata yang malaikat yang satu. Akhirnya ribut, datanglah malaikat yang lain, maka dijadikan ialah hakim untuk memutuskan pertengkaran ini. Kata malaikat yang baru datang, coba saja ukur mana yang lebih dekat, apa yang lebih dekat ke tempat semula atau lebih dekat ke tempat yang dituju. Malaikat langsung ukur, seketika hasilnya ketahuan, dia lebih dekat ke tempat yang dituju sejengkal. Sejengkal berapa sih? 20 cm. Maka akhirnya itu menjadi bahagian malaikat rahmah. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia betul-betul semangat ingin bertaubat. Begitu juga kita mengaku banyak dosa dari sejak muda, kerja ini, kerja itu, maka pintu taubat tetap terbuka selama matahari masih terbit dari timur, belum terbit di barat, tetap terbuka. Begitu lebar, begitu panjang, pintu taubat terbuka. Demikian juga kalau kepada perseorangan selagi ruh belum sampai di tenggorokan. Kalau kita udah sakaratul maut, kita udah koma, udah nggak sadar, udah terlambat, ruh udah sampai di tenggorokan, apalagi na'udzubillah min dzalik. Kemengenan kita selalulah kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari, jangan sampai kita alfa atau lalai daripada kita bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya yang disebutkan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, penghulu daripada segala macam sigot istighfar. Ya, mari kita kontanin, kita buktikan ya. Kita baca bersama-sama. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika
mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Masya Allah, beruntung langkah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin majelis taklim, beruntung kita telah membaca Sayyidul Istighfar. Ini ada di kitab Himpunan Bermacam Doa di halaman 22 dan 23. Saya meminta kepada seluruh jamaah agar hafal ini Sayyidul Istighfar. Jangan sampai kita belum hafal. Kalau belum hafal, apalin. Istri kita juga kita tanya, istriku, kamu udah hafal belum Sayyidul Istighfar? Coba, aku ingin dengar. Baca istri kita. Kalau istri kita udah hafal, alhamdulillah. Tanya anak kita, yang laki yang perempuan, tanya mantu kita, udah hafal belum Sayyidul Istighfar? Jamaah sekalian, ini Sayyidul Istighfar salah satu bekal kita yang tidak ternilai kalau kita ingin dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.